Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Maria, dosen psikologi dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, yang juga merupakan peserta PKDP PTP UIN Araniri Banda Aceh. Saya ingin menyampaikan video pembelajaran tentang mata kuliah Psikologi Kepemimpinan dengan materi strategi mengelola konflik dalam organisasi atau perusahaan. Dalam video ini, yang akan saya bahas berdasarkan RPS pada semester 6, CPMK 4 dan sub CPMK 7. Yang pertama sekali, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok agar bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, sedangkan konflik itu adalah keadaan ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau persepsi antara individu maupun kelompok yang menimbulkan pertentangan. Nah, konflik ini banyak terjadi di organisasi ataupun perusahaan dan banyak terjadi penyebab-penyebab konflik dari itu sendiri. Yang pertama itu adanya perbedaan tujuan. Konflik juga sering terjadi karena banyaknya kesalahpahaman komunikasi. Konflik juga bisa terjadi karena keterbatasan sumber daya, perbedaan nilai dan kepribadian, serta konflik sering terjadi karena ketidakjelasannya tugas dan wewenang karyawan yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Kemudian jenis-jenis konflik itu sendiri, saya kutip dari sebuah jurnal yang tertera di link berikut. Itu ada 5 jenis, ada konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik individu dengan kelompok, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Lalu, bagaimana hubungan kepemimpinan dengan konflik? Jadi, pemimpin itu memiliki peran penting dalam mengelola konflik supaya tidak mengganggu kinerja organisasi ataupun perusahaannya sendiri. Nah, dari konflik yang dikelola dengan baik itu bisa menjadi sarana perbaikan dan inovasi. Salah satunya, peran pemimpin ini dalam mengelola konflik harus bisa mencari solusi yang menguntungkan semua pihak ataupun win-win solution ya. Kemudian, apa sih strategi pemimpin dalam mengelola konflik secara psikologis? Jadi kalau dari secara psikologisnya, pemimpin ini harus bisa memahami, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik dengan memperhatikan aspek psikologis karyawannya seperti emosi, persepsi, motivasi, kebutuhan, dan hubungan interpersonal. Nah, selain pemimpin dalam mengelola konflik secara psikologis, strateginya, seorang pemimpin juga bisa menggunakan gaya model Thomas Kilmann ini untuk mengelola konflik, yaitu ada 5 gaya utama yang berdasarkan 2 dimensi, yaitu dimensi asertivitas dan dimensi kooperatif. Jadi 5 gaya utama itu ada kompetensi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi. Nah, selain gaya ini juga seorang pemimpin juga harus bisa memimpin sebagai mediator. Jadi peran pemimpin sebagai mediator itu juga penting. Mediator yang dimaksud di sini adalah pihak ketiga yang netral. Jadi pemimpin itu harus bisa menjadi seorang yang netral yang membantu karyawannya ketika adanya konflik. Nah, supaya bisa menemukan solusi yang dapat diterima secara bersama-sama. Jadi seorang pemimpin itu dalam organisasi ataupun perusahaan menjadi sebagai mediator untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis dan memastikan tujuan organisasi ataupun perusahaan agar tetap tercapai. Berikut beberapa cara pemimpin ataupun peran pemimpin sebagai mediator itu adalah menjaga pihak yang netral, mendengarkan kedua belah pihak, memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi penyebab adanya konflik tersebut, kemudian membantu mencari solusi bersama, dan yang terakhir bisa mengendalikan emosi dan menjaga kondusivitasnya, serta juga bisa memantau pelaksanaan kesepakatan. Jadi kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah antara kepemimpinan dan konflik itu merupakan 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam organisasi ataupun perusahaan. Jadi pemimpin yang efektif harus bisa mengelola konfliknya secara konstruktif sehingga tidak terjadi sebuah hambatan. Nah,
Dan model Thomas Kilmann ini juga adalah gaya yang paling baik ataupun gaya yang paling tepat untuk semua situasi. Nah, seorang pemimpin itu harus mampu memilih gaya yang sesuai dengan kondisi konfliknya, tergantung tujuan organisasinya serta hubungan antar pihak yang terlibat. Nah, salah satunya gaya kolaborasi tadi. Nah, itu adalah gaya yang dianggap paling efektif lah untuk bisa menghasilkan solusi jangka panjang yang menguntungkan sebuah pihak. Jadi harapan saya kepada mahasiswa nantinya ketika berada di dunia kerja, organisasi ataupun perusahaan bisa menerapkan gaya model Thomas Kilmann ini dalam mengelola konflik yang ada pada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dan selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk bisa mencari referensi-referensi lain yang berkaitan dengan kepemimpinan dan konflik ini, supaya bisa lebih memahami bagaimana cara mengelola konflik, dalam sebuah organisasi dan perusahaan. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.